Hadirin jamaah taklim jelang berbuka Masjid Al-Ibrahimi yang saya hormati rahimakumullah. Mengingatkan kembali bagi yang belum berniat iktikaf, monggo diperkenankan dan dipersilahkan untuk berniat iktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid. Dalam hati katakan, saya berniat berdiam diri di masjid ini karena Allah. Cukup. Sore hari ini saya sebagai pengganti dari Ustadz Haji Khalilur Rahman yang sore hari ini berhalangan karena ada kepentingan yang tak bisa ditinggalkan. Maka saya sebagai badal untuk anak-anak, tolong jangan rame ya. Wa an Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, katanya begini, kuntu jalisan ma'an Nabi alaihi salatu wassalam, aku pernah duduk, kata Sayyidina Ali, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, fi jama'atin minas sahabati, di perkumpulan para sahabat radhiyallahu anhum. Zik, tolong Zik, yang rame suruh keluar Zik. Yang mainan keluar saja, keluar. Di sana, di luar. Malah tak ganggu saya merangake. Ayo yang mau dengarkan duduk yang bagus, ya. Duduk di situ. Anak-anak yang duduknya baik mendengarkan pahalanya besar, ya. Jadi Sayyidina Ali menceritakan perihal pernah duduk bersama Nabi di dalam majelis para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi pada saat para sahabat berkumpul, di situ ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyaksikan, dan yang menceritakan ini, iza ata rajulun minal badiyah, tiba-tiba di perkumpulan para sahabat itu Sayyidina Ali menyaksikan ada seorang laki-laki dari desa tiba-tiba datang menghampiri Nabi, masuk ke ruang majelis. Faqala alaika salam ya Rasulullah. Orang desa itu uluk salam kepada Kanjeng Nabi, alaika salamu ya Rasulullah, wa alaikum ya jami'al julus, dan penghormatan buat kamu dari atas semua yang duduk, wahai semua yang duduk.
Jadi salamnya orang desa yang baru datang di majelisnya Nabi ini, cara menyampaikan salamnya, salam kepada Kanjeng Nabi dulu, kemudian salamnya disampaikan ke seluruh jamaah dengan ucapan alaikassalam ya Rasulullah wa alaikum ya jami'al julus. Kemudian orang Badui ini matur kepada Rasulullah, i'lamu ya Rasulullah, anna Allah ta'ala qad farada alaina khamsa salawatin, bahwasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita umat Islam, umatnya panjenengan semuanya ini, itu disampaikan kepada Nabi, diwajibkan kepada kita semua, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi diwajibkannya sholat kepada kita sehari semalam 5 kali itu juga diikuti dengan ujian, beberapa ujian tentang dunia dan segala hal ikhwalnya dunia, segala pernak-perniknya dunia. Artinya apa? Artinya sholawat ini diwajibkan kepada kita, tapi Allah tetap tidak mengurangi ujian kepada kita tentang dunia dan segala pernak-perniknya, segala macam ikhwalnya. Fa wa haqiqa ya Rasulullah, maka demi wahai utusan Allah, ma nusolli rakaatan wahidatan illa wa asghaluha dakhilatun fiha. Saya tidak pernah sholat 1 rakaat pun yang dalam 1 rakaat itu tidak pernah terlewati dari urusan dunia, urusan hutang, urusan susah. 1 rakaat saja, kata orang desa yang datang kepada Nabi di majelis para sahabat. Ya Rasulullah, kita ini semua kan sudah tahu bahwa Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam, tapi Allah tidak mengurangi ujiannya kepada kita tentang kesibukan dunia, tentang fitnahnya dunia, sehingga kami ini tetap melakukan sholat. Tidak ada sholat kami serokaat pun yang tidak dilewati, yang tidak disertai dengan urusan dunia, tidak pernah lepas. Sampai noneng, sholat 1 rakaat saja yang tidak terlewati dengan urusan dunia, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan masalah, dengan pekerjaan. 1 rakaat saja. Ini orang Badui, orang desa di zaman Rasulullah ini sudah matur, Sholat diwajibkan kepada kita, tapi ujian tentang dunia, fitnah dan segala macam kesibukannya tetap dibebankan kepada kita umat Islam, sehingga kami sholat tidak pernah serokaat pun yang tidak dilewati dengan urusan dunia, dengan urusan susah, dengan urusan pekerjaan. Kadang-kadang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan artinya Allah Maha Besar. Jadi semua selain Allah itu kecil. Urusan yang di luar, yang sudah-sudah, yang selain Allah itu kecil semua. Karena apa? Kita sudah menyatakan Allahu Akbar, bahwa Allah yang lebih besar, Allah yang lebih penting. Tapi ketika kita membaca Allahu Akbar disertai dengan niat, itu baru terbayang. Kontak segala kelupain kita lah padang. Padahal mestinya setelah kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang selain Allah itu kecil semua, itu tidak usah masuk di dalam hati. Tapi kata orang Badui, tidak bisa kami ya Rasulullah, tidak pernah kami menjalankan sholat serokaat pun yang tidak terlewati dengan urusan dunia. Pasti beda. Oh sampean coba sombong kuwi bisa serokaat. Ini orang desa di zaman Rasulullah.
itu menyampaikan perihal tentang sholatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Badui itu dilanjutkan, fa kaifa yataqabbalu Allahu wa hiya mukhtalitatun bistighalid dunya. Bagaimana mungkin Allah akan menerima salat kami dengan salat seperti itu? Salatnya fardhul lillahi taala, fardu karena Allah, karena semata-mata mendapat ridha Allah, mukhlisina lahuddin. Tapi ketika takbir, sesudah takbir banyak masalah yang dilewati dalam sholat 1 rakaat saja. Lah kata orang Badui, bagaimana Allah bisa menerima sholat yang demikian itu? Faqala Ali, maka Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, hadhihi sholatun la yaqbaluha Allah taala wa la yanzuru ilaiha. Salat yang demikian itulah salat yang tidak diterima oleh Allah. Allah tidak bisa menerima salat yang demikian. Artinya salat seperti yang kamu kerjakan. 1 rakaat pun ya, tak lepas dari urusan dunia, dari kesibukan dunia. Salat yang demikian tidak diterima, katanya Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi menyaksikan dialog antara orang desa yang datang kepada Nabi mengadukan hal ikhwalnya itu, kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban yang demikian. Kanjeng Nabi ini mesam-mesam. Sayyidina Ali itu sahabatnya Nabi sekaligus menantu, sahabat paling alim, paling zuhudnya para sahabat itu Sayyidina Ali. Paling alim-alimnya para sahabat, juga paling zuhudnya para sahabat. Itu menjawab demikian, tak terima. Salat yang demikian itu Allah Ta'ala tak bisa nerima. Didengar oleh Kanjeng Nabi mesam-mesam. Mendengar jawabannya Sayyidina Ali yang demikian itu. Maka kemudian faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Kanjeng Nabi matur, ya, wa hal taqdiru ya Ali, apakah engkau mampu antusalli raka'atain, salat 2 rakaat saja, khalisan lillahi taala min kulli hammin, 2 rakaat saja, ikhlas semata-mata karena Allah, lepas dari semua kesibukan dunia, lepas dari semua keinginan dunia. Kalau kamu mampu, ana a'taituka burdatis syamiyah. Kalau kamu mampu melaksanakan 2 rakaat saja dengan khusyuk tanpa disertai dengan pikiran-pikiran tentang dunia, kamu akan saya beri baju jubahku made in Sam, katanya, yang buatan dari Sam. Kanjeng Nabi itu punya burdah, ya, punya baju bagus. 1 buatan dari Sam, yang 1 buatan dari Kutuan. Tapi yang dari Kutuan ini lebih bagus. Ya, katakan yang nomor 1, yang paling dieman-eman sama Kanjeng Nabi. Nah, yang dari Sam ini bagus juga, tapi masih lebih bagusnya dari Kutuan. Ya, yang dari Sam ini yang dijanjikan kepada Sayyidina Ali manakala Sayyidina Ali mampu melaksanakan sholat 2 rakaat khusyuk dalam kesemuanya. Artinya sholatnya sedikit pun ya, tidak dicampuri dengan pikiran-pikiran tentang dunia. Itu semata-mata karena Allah khusyuk. Siap Kanjeng Nabi, katanya Sayyidina Ali, siap. Saya usahakan, saya mampu. Sayyidina Ali punya wudu. Dengan janji kesiapannya untuk melaksanakan 2 rakaat sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi Sayyidina Ali wudu lagi, menyempurnakan wudunya. Namanya nganyar-nganyarin wudu, ya. Tajaddud.
Wudu mulai gede. Ya wudunya lebih lama. Karena memang akan melaksanakan sholat yang dianggap paling istimewa. Jadi wudunya ya agak lama Sayyidina Ali. Setelah selesai wudu, kemudian Sayyidina Ali melaksanakan sholat. Wa nawalillahi khalisan biqalbihi, niat semata-mata sholat 2 rakaat karena Allah, bukan karena anjuran baginda Rasulullah, juga bukan karena hadiah burdahnya kanjeng Nabi yang buatan Syam. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama aman. Summa dakhala fi tsaniyah, kemudian masuk dalam rakaat kedua. Falamma raka'a, maka saat ruku kedua, wa qala sami Allahu liman hamidah, kita ruku kan berdiri lagi tegak membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian lewat di dalam hatinya perasaan di rakaat kedua ini, setelah ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, berdiri kemudian membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Baru di hatinya ini ada keinginan, ada suara bisikan, seandainya baginda Nabi tidak memberikan burdah yang buatan Syam, tapi burdah yang buatan Kutuan, mungkin saya pakai, saya akan lebih ganteng. Jadi saya keterusan Sayyidina Ali bukan yang dari Syam, tapi yang buatan Kutuan. Sedangkan yang dijanjikan oleh kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali artinya burdah dari Syam. Yang dikatakan laukanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tinil burdatal qutwaniyah lakanat khairul. Bagus. Seumpama yang dijanjikan burdah Qutwan, cakep tambah. Berarti dalam hatinya Sayyidina Ali ada keinginan untuk mendapatkan burdah hadiah kanjeng Nabi dari Qutwan. Summa sajada wa tasyahada wa salama. Kemudian setelah sujud, tasahud, kemudian baca tahiyat dan sholawat sampai salam. Setelah salam langsung ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqulu ya Abul Hasan, apa yang engkau inginkan? Apa yang kau ucapkan dalam sholatmu?" Faqala, maka dijawab oleh Sayyidina Ali, "Fa wa haqiqa ya Rasulullah, inni shallaitu rak'atal ula khalian min kulli hammin." Salat saya yang sudah saya kerjakan pada saat rakaat pertama itu aman. Sayyidina Ali aman. Tidak ada godaan-godaan duniawi yang masuk pada rakaat pertama. Summa shallaitu raka'at tsaniyah, tapi pada saat memasuki rakaat yang kedua, fa dzakartu fi nafsi, maka ada bisikan dalam hatiku, lau kunta ta'tini burdata Qutwaniyah, seandainya panjenengan memberiku jubah yang dari Qutwan akan lebih baik daripada jubah dari Syam yang panjenengan janjikan diberikan kepada saya.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Ali, la yaqdiru ahadun ay yusalli rak'ataini khalisan lillahi ta'ala. Maka kemudian Sayyidina Ali meralat, ya, mengatakan kepada Kanjeng Nabi, la yaqdiru ahadun ay yusalli rak'ataini khalisan lillahi ta'ala. Tidak akan ada seorang pun yang mampu melaksanakan sholat 2 rakaat saja khalisan lillahi ta'ala, yang ikhlas semata-mata karena Allah. Artinya tidak ada sedikit pun ya yang tidak masuk perasaan tentang dunia. Istibadah. Maka kata Sayyidina Ali, maka kata Kanjeng Nabi, ya, faqala alaihi salatu wassalam, sallu fardakum wa la yatakallamu fi salatikum. Jil pokong sampean kepi umat Kanjeng Nabi, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi pokong dilaksanakan salat, diusahakan salat sampean sebaik mungkin. Sekalipun Allah Ta'ala tidak menerima sholatmu dengan sekonsentrasi, tetap ebi tong. Jadi 2 rakaat, serakaat itu kan ada durasi berapa menit. Timun 1 rakaat semenit setengah, 1 rakaat semenit setengah. Menit kemana? Menit keberapa? Hati sampean ingat kepada dunia. Dan di menit itulah sholat kita tidak diterima. Di menit-menit yang sampean konsentrasi kepada Allah, artinya khosok, ya di menit-menit itulah yang diterima. Fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu sholatan musawwabatan bistighalid dunya walakin shollu wastaghfiru rabbakum ba'da sholatikum. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, setelah sholat selesai kita dianjurkan membaca istighfar.